Bani Saqif itu hanya 70. Ya. Sementara pasukan yang mereka bawa 20.000. Begitu mereka kalah, mereka sembunyi di benteng-benteng Saqif, di benteng-benteng kota Taif. Coba bayangkan hadirin rahimakumullah, benteng segede apa itu? Ya, yang bisa menampung 20.000 pasukan. Ya, ini benteng yang sangat tebal sekali, sulit bagi kaum muslimin untuk menjebolnya, menembusnya itu sulit sekali. Ya. Dan Rasulullah SAW ajaibnya dan para sahabat itu ketika mengepung dengan 12.000 pasukan. Ya. Sementara di dalam benteng ada 20.000. Lengkap dengan bekal mereka, lengkap dengan persenjataan mereka. Jumlah jauh menang, tapi mereka gak mau perang. Mereka tetap ingin sembunyi saja di balik benteng tersebut. Ini apa rahasianya hadirin rahimakumullah? Kok bisa mereka bersembunyi sementara mereka kekuatannya jauh lebih dahsyat dibandingkan orang Islam? Karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan rasa takut kepada musuh-musuh Islam, kepada musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun jumlah mereka lebih banyak, kekuatan senjata dan logistik mereka lebih banyak, mereka takut berhadapan dengan kaum muslimin. Itu ya, intinya adalah dirasa takut yang mereka alami. Ya, dan inilah yang kita lihat juga di dalam peperangan-peperangan modern sekarang ini, bahwa rasa takut itu sangat dominan. Ya, bagaimana misalkan tentara-tentara IDF, tentara-tentara Israel, mereka begitu ketakutan hanya dengan batu-batu yang dilemparkan oleh pemuda-pemuda Palestina. Ya, diselepet gitu ya, dipakai tapel. Ya, mereka berlindung di balik tank baja mereka berlindung di balik tameng-tameng mereka. Ya, mereka begitu ketakutan ketika melihat anak-anak kecil Palestina, sehingga mereka bantai, mereka bom, mereka jatuhkan bom yang konon katanya jauh lebih besar daripada bom yang dijatuhkan Amerika di Nagasaki dan Hiroshima. Kenapa? Takut. Ya, takut kalau anak itu kemudian tumbuh dewasa, kuat, ya, menjadi tokoh-tokoh besar. Seperti yang kemarin ya, pemimpin yang sudah meninggal dunia, Yahya Sinwar atau Ismail Haniyeh. Ya, sebelum mereka gede mendingan dibantai saja. Maka ketika jumlah kaum muslimin Palestina yang terbunuh, yang terdata secara resmi 46.000 orang, itu mayoritasnya adalah anak-anak dan perempuan. Karena memang menjadi target. Mereka ini seperti Fir'aun yang ketakutan, ya, ketika melihat bayi-bayi laki-laki dari Bani Israel. Ya, karena dia takut nanti kalau bayi laki-laki itu tumbuh dewasa, itu akan merebut kekuasaannya. Itulah ketakutan yang dialami oleh Israel sekarang. Gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, ketakutan itu orang-orang sakit. Jumlah mereka lebih banyak, ya, tapi mereka tidak berdaya. Ya, tetapi kaum muslimin juga nggak bisa itu ketika itu ya menembus benteng Taif, karena benteng itu begitu tebal. Kekuatan senjatanya juga luar biasa, sampai Nabi ketika itu menggunakan senjata-senjata atau peralatan militer yang baru digunakan. Beliau menggunakan manjanik, semacam ketapel raksasa, batu ditaruh, lemparkan ke atas bukit-bukit atau benteng-benteng Saqif. Itu nggak pernah ada strategi seperti itu. Itu diadopsi dari kekuatan ataupun teknik persenjataan Romawi dan Persia. Nabi mengadopsi senjata tersebut. Beliau juga menggunakan dabah atau sejenis tank yang kita ceritakan kemarin, ya, tank yang dimana itu terbuat dari kayu yang di atasnya ada pelindung-pelindungnya. Untuk apa? Untuk mendekati benteng. Karena biasanya kalau mendekati benteng Taif itu langsung senjata, tombak, panah menghujani, sehingga muncullah namanya dabah, atau mungkin ini adalah pelopor dari tank zaman sekarang ini. Ya, coba dulu bentuknya kayu, atasnya hanya terpal-terpal tebal saja. Ya, dibalas oleh orang Saqif dengan cara melempari batu-batu yang sudah dimodifikasi sekian rupa menjadi batu-batu berduri, sehingga akhirnya banyak di antara tank atau dabah-dabah itu hancur dan para sahabat terluka. Ya, pengepungan itu